Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Siti Rohmatin, NPM 2017-21500-333 dari kelas R7E Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Menurut Levinson pada tahun 1983 mendeskripsikan deksis secara jelas sebagai maksud dari bahasa. Maksud dari bahasa tersebut merupakan penyempurnaan melalui ekspresi deksis yang bergantung pada interpretasi dari pembicara dan pendengar yang dibagikan melalui konteks yang sama. Menurut Levinson, deksis terbagi menjadi 5 bagian, yaitu deksis persona, deksis tempat, deksis waktu, deksis wacana, dan deksis sosial. Namun, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan 2 saja, yaitu deksis tempat dan deksis wacana. Sebelum kita masuk pada materi deksis tempat dan deksis wacana, saya akan mengulas sedikit mengenai apa itu deksis. Menurut Yule pada tahun 1996 halaman 9, deksis merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani deiktikos yang artinya menunjuk melalui bahasa. Segala bentuk linguistik yang digunakan untuk mencapai hal ini menunjuk disebut ekspresi titik. Ketika kita melihat sebuah benda dan bertanya, apa itu? Kita akan menggunakan ekspresi deiktik itu untuk menunjukkan sesuatu dalam konteks langsung. Nah, setelah kita mengetahui apa itu deksis, barulah kita masuk pada materi yang utama, yaitu deksis tempat dan deksis wacana. Mengenai deksis tempat ialah pronominal yang mengacu pada lokasi menurut peserta. Bahasa Indonesia membedakan tempat yang dekat kepada pembicara di sini dan yang jauh kepada pembicara, termasuk yang dekat kepada pendengar di situ. Menurut Nahaban pada tahun 1987 halaman 41. Kemudian ada menurut pakar lain, yaitu menurut Levinson pada tahun 1983, deksis tempat adalah deksis tempat merujuk pada lokasi tempat yang sering digunakan dalam suatu ujaran. Deksis tempat yakni pemberian bentuk pada rentang waktu tertentu saat ujaran diujarkan. Deksis tempat atau deksis ruang berkaitan dengan spesifikasi tempat relatif ke titik labu dalam peristiwa tutur. Pentingnya spesifikasi tempat ini tampak pada kenyataan bahwa ada 2 cara mendasar dalam mengacu objek, yaitu dengan mendeskripsikan atau menyebut objek atau dengan menempatkannya di suatu lokasi. Di dalam pragmatik, deksis tempat atau ruang berhubungan dengan pemahaman ruang dan tempat digunakan pada lokasi tempat peserta pembicara dalam pembicaraan. Tempat atau lokasi dapat menjadi deksis jika tempat atau lokasi dapat terlihat dari lokasi orang-orang yang melakukan komunikasi dalam proses tindak tutur. Deksis tempat atau ruang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu alokatif, sini situ sana, demonstratif, ini itu begini begitu, dan temporal, kini dan dini. Perhatikan contoh berikut ini. Sekar, bisa saja dia jodohmu kan? Asma, bukannya kalau jodoh nggak kemana? Sekar, aku kesini untuk meliput, bukan untuk mencari jodoh. Lagi pula, mustahil menjalin hubungan dengan lelaki non-muslim. Itu kan syarat yang tidak bisa ditawar. Dalam dialog di atas, kata sini merupakan kata deksis. Kata sini yang dimaksudkan oleh Sekar mengacu pada tempat pada saat dialog itu berlangsung, yaitu di Beijing. Oleh karena itu, kata sini dalam dialog Asma dan Sekar di atas termasuk dalam deksis tempat kategori deksis tempat alokatif. Kemudian ada contoh yang kedua. Asma, Dewa, ada apa? Dewa, jangan buat aku bingung. Dewa, Ra, tahu kan di halte ini? Pada dialog di atas, kata ini mengandung unsur deksis. Maksud kata ini dalam kalimat yang disampaikan oleh Dewa,
mengacu pada tempat, yaitu halte di mana saat dialog berlangsung. Oleh karena itu, maka kata ini dalam dialog di atas termasuk dalam jenis deksis tempat kategori deksis tempat demonstratif. Kemudian ada contoh yang ketiga. Saudari tiri Cinderella bertanya, apakah Cinderella dan keluarganya membiarkan hewan tinggal di dalam rumah mereka? Saudari tiri Cinderella bertanya, do they keep animals inside? Apakah mereka menyimpan hewan di dalam? Kata inside dalam ujaran di atas menunjuk pada rumah Cinderella. Penunjuk ini tidak diikuti gerak-gerik badan, karena yang ditunjuk dapat dipahami. Dengan demikian dikatakan perlambangan atau simbolik. Kemudian ada contoh yang keempat, yaitu penulis novel yang menceritakan tentang bagaimana ia menghabiskan hari-harinya setelah melewati pekerjaan yang melelahkan. Berikut kalimatnya. He liked to sit here in the evening. Dia suka duduk di sini pada sore hari. Kata here menunjuk pada deksis tempat karena kata tersebut menjelaskan tentang tempat di mana Noah sering duduk. Noah ini adalah penulis novel atau karakter utama di dalam novel yang saya kutip ini. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua mengenai deksis wacana. Ada menurut para ahli, yaitu menurut Levinson pada tahun 1983, deksis wacana adalah deksis yang berkaitan dengan pengkodean referensi bagian dari wacana di mana percakapan berlangsung, yang mengacu pada ekspresi berada di mana. Deksis wacana merupakan ekspresi dan frase yang menavigasi pembaca atau pendengar melalui lisan atau tulisan. Termasuk dalam deksis wacana beberapa cara lain di mana sebuah ekspresi menandai hubungannya dengan seluruh bagian dari teks. Kata sambung bahasa Inggris anyway disebut Levinson untuk menunjukkan bahwa isi ujaran tidak dialamatkan kepada wacana yang langsung mendahuluinya, melainkan kepada satu langkah ke belakang. Penandaan semacam itu adalah deksis karena memiliki relativitas referensi distintif yang bertitik tolak pada lokasi percakapan yang sedang berlangsung, menurut Levinson pada tahun 1983. Kata deksis waktu pun juga dapat dipakai untuk mengacu kepada bagian dari wacana, seperti minggu terakhir, Jumat yang akan datang, atau juga pada paragraf yang lalu, bab yang akan datang, dan sebagainya. Selain itu juga, deksis tempat, khususnya ini dan itu, sering dipakai untuk menunjuk wacana yang akan atau sudah lalu. Perhatikan contoh berikut ini. Noah yang bertanya pada dirinya sendiri tentang kegelisahannya, di mana ia harus bersusah payah memulihkan ingatan Ali. Dengan penuh kegelisahan, ia bertanya pada dirinya sendiri. Berikut kalimatnya. I wonder, will this story end? Saya bertanya-tanya, apakah cerita ini akan berakhir? Kata this merupakan deksis wacana karena this itu sendiri mengacu kepada cerita hidupnya. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu karena selama itu masih ada jejak laki-laki dalam diri perempuan dan baru hilang setelah 3 bulan. Dunia pengetahuan menemukan itu sekarang, sementara Islam sudah sejak dulu mengatakannya. Dalam kutipan di atas, terdapat 2 kata yang mengandung unsur deksis wacana, yaitu kata itu disebut sebagai deksis wacana karena dari kedua kata itu mengacu pada penjelasan tentang mengapa perempuan Islam setelah bercerai baru boleh dinikahi setelah 3 bulan. Kemudian ada contoh yang ketiga. Ayah Cinderella memberikan Cinderella hadiah yang dia temukan di pepohonan. Ayah Cinderella berkata, "This, I found it hanging on a tree." Ini, aku menemukannya tergantung di pohon. Kata this dalam ujaran ini menunjuk pada wacana sebelumnya, yaitu hadiah untuk Cinderella. Penunjuk tidak diikuti gerak-gerik badan karena yang ditunjuk dapat dipahami. Dengan demikian dikatakan perlambangan atau simbolik. Simpulan,
Deksis adalah kata-kata yang mengambil makna dari situasi ujaran, persona, waktu, dan tempat saat kata-kata itu digunakan. Deksis tempat adalah deksis yang merujuk pada lokasi tempat yang sering digunakan dalam suatu ujaran. Deksis tempat atau ruang dibagi dalam 3 bagian, yaitu alokatif, sini situ sana, demonstratif, ini itu begini begitu, dan temporal, kini dan dini. Deksis wacana atau deksis tekstual bertalian dengan penggunaan ekspresi untuk merujuk kepada beberapa bagian wacana yang berisi ekspresi yang sama, termasuk ekspresi itu sendiri. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.